Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang padanan kata. Padanan kata atau yang disebut dengan sinonim. Nah, untuk soal nomor 11 sampai 15 yang melanjutkan kemarin yang 6 sampai 10. Nah, untuk soal nomor 11 dan sampai 15 terdapat soal terdiri dari satu kata dan terdapat 5 alternatif jawaban. Pilihlah satu jawaban yang mempunyai arti yang sama atau arti yang paling dekat, itu dekat ya, dengan soal. Maksudnya ada sebuah kata, kita disuruh mencari sinonimnya. Seperti apakah contoh soalnya? Kita langsung saja lihat. Nomor 11, gelap. Gelap itu sinonimnya apa? Apakah kelam, atau kilau, atau silau, atau muram, atau gerah? Kita lihat di Kamus Bahasa Indonesia KBI. Gelap. Gelap itu artinya tidak ada cahaya. Tidak ada cahaya. Terus kelam, tidak terang, malam, tidak atau belum jelas, perihal, perkara, dan sebagainya. Nah, di pilihan ABC ini adanya kelam, kilau, silau, muram, gerah. Yang cocok mana? Kelam. Nah, berarti jawabannya adalah yang kelam. Nah, seperti itu menjawabnya. Tapi kalau pas ujian tidak mungkin kita mencari. Nah, kita di sini kunci dari soal ini adalah kita harus sering-sering berlatih menemukan atau berlatih menjumpai kata-kata yang asing agar kita bisa terbiasa. Lanjut, nomor 12, pakar. Pakar itu sinonimnya apa? Apakah ahli, kompleks, umum, khusus, golongan? Sedangkan di Kamus KBBI, Kamus Bahasa Indonesia, pakar artinya ahli, spesialis. Nah, sudah tidak diragukan lagi, berarti jawabannya adalah ahli. Nah, seperti itu. Terus soal nomor 13, adaptasi. Adaptasi itu apakah tetap, penyesuaian, pilihan, perencanaan, ataukah perubahan? Kalau di Kamus KBBI, adaptasi itu perubahan diri makhluk hidup, fungsi, atau struktur agar sesuai atau dapat bertahan dalam kondisi lingkungannya. Jadi ada perubahan. Adaptasi itu perubahan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Biasanya kita pada saat lulus SMP, kita disuruh ke jenjang berikutnya, jenjang SMA atau SMK. Nah, itu yang dinamakan kita harus adaptasi ke lingkungan SMA atau SMK. Penyesuaian. Yang A tetap, mestinya tidak tetap ya. Adaptasi itu suatu perubahan atau penyesuaian. Nah, yang B penyesuaian. Bisa jadi penyesuaian. Ini ada keterangan yang kedua, yaitu penyesuaian diri terhadap kondisi lingkungan yang baru. Contohnya sekolah, pekerjaan, dan sebagainya. Yang tiga juga penyesuaian suatu materi menurut kebutuhan. Nah, kita disuruh beradaptasi dengan materi SMK. Nah, itu namanya adaptasi atau penyesuaian. Kadang-kadang materi yang ada di SMK itu lebih sulit dibandingkan yang di SMP, atau di SMA lebih sulit dibandingkan di SMP atau SD. Nah, itu perlu penyesuaian. Terus pilihan, bukan juga perencanaan, perubahan. Ini ada dua jawabannya antara B dan E. Sedangkan yang di KBBI ini lebih banyak mencondong ke penyesuaian. Jadi kita pilih B saja, penyesuaian. Ya, kita harus berpikir kritis manakah yang lebih efektif jawabannya, lebih tepat maksudnya. Terus lanjut nomor 14, substansi. Di Kamus KBBI, substansi itu apa ya?
Substansi adalah watak yang sebenarnya. Nah, watak yang sebenarnya dari suatu isi, pokok, atau inti. Nah, terus unsur zat kedua, 3 kekayaan harta, 4 medium yang dipakai untuk menangkap bahasa. Substansi itu lebih ke kalau orang membicarakan substansi itu pasti inti dari sebuah maksud. Nah, itu. Jadi jawabannya D. Kalau isi itu belum ke meluasnya, belum ke globalnya. Inti bisa jadi isi, sedangkan isi belum tentu inti. Jadi lebih globalnya itu inti. Jadi jawabannya adalah D. Lanjut, yang terakhir, resah. Resah itu suatu keadaan di mana kita merasakan ketidaknyamanan. Kalau kita tidak nyaman, itu pasti kita resah. Gulana. Sedangkan resah artinya apa di kamus KBBI? Resah artinya gelisah, tidak tenang, gugup. Nah, biasanya kita pada saat resah itu perasaan kita gelisah, tidak tenang, gugup, rusuh hati. Kalau melakukan sesuatu itu kepikiran terus, maksudnya tidak tenang. Nah, itu yang dimaksud dengan resah. Yang di sini gulana. Gulana itu apa ya? Ini tidak ada jawabannya ya. Maksudnya tidak ada di pilihannya. Gelisah tidak ada, tidak tenang tidak ada, gugup tidak ada, rusuh hati juga tidak ada. Kita cari satu persatu dulu. Gulana. Apa itu gulana? Gulana letih, lesu, atau layu. Apakah sama dengan resah? Resah itu gelisah, letih tidak semestinya resah, jadi bukan. Terus yang berikutnya lekat itu sangat erat. Nah, bukan, resah itu bukan sangat erat. Terus yang berikutnya gundah, sedih, bimbang, gelisah. Nah, ini sama, gelisah. Gundah itu gelisah, sama seperti resah, gelisah, rasanya gelisah. Jadi jawabannya adalah C. Demikian. Cukup mudah ya kalau kita mengetahui maksud dari soal, maksudnya sinonim yang maksud arti dari sebuah soal. Kita bisa mencocokkan dari sebuah alternatif jawaban. Nah, jadi kunci dari sebuah soal ini kita harus sering mencoba soal agar kita terbiasa dengan kata-kata asing. Nah, dari demikian itu saya sudah menyiapkan soal-soal yang ada di deskripsi. Coba agar kita menambah wawasan, kita bisa agar terbiasa dengan kata-kata asing. Nah, kalau kita menjumpai kata-kata asing di saat latihan, kita harus cari tahu maksud dari kata asing tersebut agar kita bisa terbiasa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Silahkan dicoba. Deskripsi yang ada di deskripsi ada sebuah soal yang sama jenisnya, dan jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe agar saya bisa lebih semangat untuk membuat videonya. Terima kasih. Sekian dari saya. Sampai jumpa kembali.